Saatnya kita mengirimkan surat pemeriksaan. Pemeriksa pajak datang untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu, di sini saya selaku petugas pajak dari DJP ingin melakukan pemeriksaan lapangan terkait SPT masa PPN untuk perusahaan Ibu. Oh, pemeriksaan ya, Bu. Kalau begitu ikut saya antarkan ke ibu saya ya, Bu. Baik. Silakan nanti dulu ya, Bu. Eits, kamu didatangi pemeriksa pajak. Nggak perlu takut tahu, kayak ibu yang tadi tuh. Karena kita sebagai wajib pajak punya hak loh untuk tahu apakah mereka benar-benar dari wajib pajak atau hanya sekedar penipuan. Nah, dalam PMK nomor 15 ayat 8, wajib pajak punya hak untuk yang pertama meminta bukti tanda pengenal dari si pemeriksa pajak. Yang kedua, pemeriksa pajak harus bisa memberikan surat pemberitahuan bahwa dilakukannya pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, kalau misalnya ada pergantian tim, itu harus disertai dengan bukti. Dan yang terakhir, kita harus tahu dong apa tujuan dan alasan dilakukannya pemeriksaan lapangan ini. Baik, Bu. Kalau begitu dokumen apa saja yang mau saya siapkan? Nah, jadi dokumen yang perlu disiapkan dalam pemeriksaan kali ini, yang pertama, SPT masa PPN lengkap dengan seluruh formulirnya. Yang kedua, siapkan juga faktur pajak keluaran dan masukan. Yang ketiga, dokumen pendukung transaksi seperti invoice, PO, surat jalan, dan kontrak kerjasama. Yang keempat, ada pembukuan dan laporan keuangan seperti jurnal, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca bulanan. Yang kelima, bukti pembayaran dari e-billing atau SSP. Yang keenam, ada file dan laporan dari aplikasi e-faktur. Yang ketujuh, jika ada transaksi impor dan ekspor, diperlukan seperti PIB dan PEB, serta bukti pembayaran pajak impornya. Dan yang terakhir ada dokumen tambahan, yaitu dokumen penggunaan barang untuk keperluan pribadi. Oke teman-teman, setelah semua dokumen sudah diberikan oleh wajib pajak, maka tahap selanjutnya yang akan kita lalui dalam proses pemeriksaan pajak adalah adapun langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melaksanakan pengujian terhadap kelengkapan objek PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini kita lakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan semua objek PPN-nya dalam SPT masa PPN. Nah, kita juga bisa loh meminta informasi baik internal maupun eksternal ke DJP. Misalnya nih, perdagangan usaha, devisa ekspor, dan pemotongan ekspor. Yang kedua yaitu melakukan penelusuran angka. Apa sih penelusuran angka? Penelusuran angka yaitu kita mencocokkan saldo yang telah diposting ke dalam buku besar apakah sesuai dengan faktur atau bukti yang ada. Selanjutnya ada pengujian keterkaitan. Kita bisa memeriksa kesesuaian penerimaan tunai dengan penerimaan kas kita. Bisa juga dilihat dari penghasilan kredit dengan lunasan piutang usaha. Kalau ada selisih antara akun yang diuji, berarti masih ada pajak yang belum dilaporkan. Selanjutnya yaitu ekualisasi dan rekonsiliasi. Apa sih ekualisasi dan rekonsiliasi tersebut? Ekualisasi dan rekonsiliasi yaitu mencocokkan antara dua atau lebih akun yang memiliki hubungan istimewa. Contohnya seperti akun penjualan dengan akun faktur penjualan. Nah, kita juga bisa loh meminta bukti dan keterangan kepada pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak. Contohnya nih, misalnya bank, personal pajak, akuntan publik, dan notaris. Melakukan konfirmasi gimana sih? Jadi kita bisa nih meminta pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan untuk mendapatkan informasi, penegasan, dan kebenaran data. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melaksanakan pengujian kebenaran perhitungan matematis. Kita dapat melakukan dengan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian untuk memastikan semua perhitungan yang ada itu dapat dilakukan secara benar dan juga matematis. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian penggalian pajak masukan dengan cara yang pertama memanfaatkan informasi internal dan eksternal DJP, yang kedua pengujian kredit, yang ketiga
kita lakukan untuk memastikan bahwa pengusaha kena pajak hanya mengkreditkan pajak masukan yang dimana semestinya pajak tersebut dikreditkan. Selanjutnya ada pengujian ketepatan waktu penerbitan faktur pajak dan isi kelengkapan faktur pajak keluaran, di mana pemeriksa pajak akan melakukan pengujian ketepatan waktu penerbitan faktur pajak dan pengujian kelengkapan untuk memastikan PKP telah menerbitkan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada pengujian kebenaran penerapan dasar pengenaan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran DPP dalam setiap transaksi. DPP yang digunakan seperti harga jual, pengganti, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian kebenaran penerapan tarif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi itu dapat menggunakan tarif yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terakhir, terdapat akun-akun yang terkait dengan objek PPN dan PPNBM, dapat berupa penjualan, pembelian bahan baku baik lokal maupun impor, pembelian barang lainnya, beban jasa, penurunan nilai aset, dan yang terakhir ada contraction in progress. Pemeriksaan kali ini, jika nanti ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai hasil, akan kami kirimkan melalui email. Terima kasih. Nah, teman-teman, nggak perlu takut ya kalau misalnya ada petugas pemeriksa datang ke usaha teman-teman untuk memeriksa. Karena selagi semua itu sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, semuanya bakalan baik-baik saja.